Dulu ada pepatah yang bilang, carilah ilmu setinggi-tingginya sampai ke negeri China. Makanya sekarang banyak anak-anak itu yang mereka mau studi ke negeri China. Hari ini kita kedatangan tamu dari Yayasan Baik, foundernya dari Yayasan Baik, Ko Daniel Atmaja. Nah, untuk kalian yang mau studi ke China, ayo tonton ya. Dan untuk misalkan kalian tahu teman-teman kalian atau saudara kalian yang mau pergi studi ke China, ayo dipanggil ya kan, dipanggil, ditonton, dan kalian bisa tanya-tanya studi ke China itu syaratnya apa sih? Terus mau pakai bahasanya apa, ya kan? Biayanya berapa? Beasiswanya gimana? Terus tempat tinggalnya di sana gimana? Terus sudah sampai dijemput nggak, ya kan? Nah, ayo panggil dulu, ya kan? Panggil dulu semuanya, panggil. Sebelum kita mulai pembicaraan sama Ko Daniel dari Yayasan Baik, oke? Sebelum kita mulai nih, ya kan? Koko boleh jelasin dulu nggak Yayasan Baik itu apa sih, gitu? Ya, Yayasan Baik itu kan Yayasan Bina Anak Indonesia Kompeten. Disingkat biasanya jadi Baik, dibilang Yayasan Baik. Kita itu adalah ekosistem pendidikan. Jadi kita adalah ekosistem layanan pendidikan. Di dalam Yayasan Baik itu ada konsultasi untuk kuliah luar negeri. Mana aja sih. Cuman yang lagi nge-hype kan yang Tiongkok gitu kan. Kemudian kita ada agensi otomatis yang bagian ngirim ke Tiongkok atau ngirim ke negara manapun. Itu dua hal yang berbeda. Banyak orang seringkali selip gitu. Bedanya agen sama konsultan apa. Kemudian kita ada travel pendidikan yang biasanya nganter untuk summer camp atau untuk study tour atau untuk teachers immersion, student immersion dan lain-lain. Kemudian kita ada human resource. Jadi kita bisa bantu anak-anak itu bukan hanya nempatin mereka kuliah, tapi kita bisa bantu sampai mereka cari kerja nanti. Jadi biasanya bonding kita sama murid itu tidak berakhir pada waktu mereka sampai di luar negeri. Tapi bonding kita tuh berakhir pada saat mereka udah dapat pekerjaan. Seperti itu. Bukan bonding ya, lebih ke tepatnya hubungan pekerjaannya. Seperti itu. Terus kita masih ada beberapa layanan yang lain lagi gitu. Les-lesan kita ada, les-lesan kita ada, kemudian ada sekolah online dan lain-lain. Jadi itu Yayasan Baik, kita ekosistem gitu. Oke, nah, berarti Yayasan Baik itu membantu student nggak hanya cuma kayak berangkat doang gitu ya, tapi sampai sana dibantu juga tuh sampai dia mendapat pekerjaan ya. Ya. Jadi kita bantu mulai dari merencanakan universitasnya kemana, bakat minatnya di mana, kemudian jurusannya apa. Habis itu setelah mereka kuliah kan mereka harus tahu dong jurusannya ini bisa dapat pekerjaan di mana, itu kita bantu. Pada waktu mereka berangkat, itu kita bantu untuk tiketnya, visanya, alat-alat dormitorinya, kita bantu mereka untuk registrasi, sampai ngurus resident permit, sampai ngurus untuk nomor telepon, aplikasi, semua. Karena biasanya anak-anak di sana akhirnya nggak gitu, jatuhnya lebih boros, jauh, atau kalau nggak gitu kacau balau. Beberapa anak sampai salah urusan, sampai harus pulang Indonesia dulu, balik lagi, dan lain-lain. Wah, mantap. Gitu. Jadi dengerin nih parents sama adik-adik yang mau sekolah ke China, ya kan? Nggak ada loh, beneran nggak ada agent lain itu yang seperti Yayasan Baik yang bener-bener bantu kalian itu dari awal, ya kan? Sampai di sana juga ditemenin, ya kan? Sampai ngurus semuanya tuh diurusin semuanya, ya. Oke, kok boleh sharing pengalaman Yayasan Baik untuk bantu student ke China ini gimana kok? Maksudnya sudah Yayasan Baik ini baru berdiri 4 tahun sih ya, dari 2022 ya. Bulan November pas di Hari Guru. Tapi root kita itu sudah sejak tahun 78. Ini legacy daripada ibu saya yang dulu mengajarkan saya banyak ilmu tentang konsultasi, kirim anak sekolah luar negeri dan lain-lain. Jadi kalau rootnya sih sejak tahun 78 ya. Tapi Yayasan Bina Anak Indonesia Kompeten ini baru ada sejak 2022 begitu. 2022 berarti sudah berapa tahun ya kok itu ya? 4. Sudah 4 tahun. 4 tahun tapi muridnya sudah berapa banyak kok?
Sekarang kita ngirimnya beberapa ratus sih. Wah, mantap. Baru beberapa ratus. Mantap, mantap, mantap. Oke, kok ini ada pertanyaan di TikTok nih, ya kan? Dan juga buat kalian yang mau nanya, ya kan? Boleh langsung tulis di kolom komen, ya kan? Pertanyaan apa? Terus, ayo buat kalian yang mau study ke China, anaknya yang mau ke China atau temennya, ya kan? Buruan join deh, panggil join, ya kan? Karena ini kesempatan sangat langka, ya kan? Kalau Daniel bisa ikut live di sama kita, iya kan? Buruan join, tanya, mau bertanya apa, tanya deh, iya kan? Oke, pertanyaannya gini kok. Kok jadi nanti kalau berangkat ke China ditemenin ya? Yes, kita temenin. 1 lawan 1 pun kita temenin. Jadi kalau misalkan berangkatnya 1 orang pun, itu akan kami pastikan dari Yayasan B ada pendampingnya 1 orang. Tanpa nambah biaya. Tanpa nambah biaya. Tanpa nambah biaya. Emang ada agent fee-nya nggak kok? Kita bukan ngatain agent fee ya. Kita lebih ke arah paket prakeberangkatan ya. Jadi prakeberangkatan itu adalah sebuah paket yang sudah meliputi mulai dari perencanaan sampai pengurusan, sampai aplikasi beasiswa, sampai keberangkatan, sampai anaknya di sana, sampai kita tinggal. Oke, boleh tahu berapa kok? 27,5 juta. 27,5 Betul. juta. Itu sudah termasuk Tiket pesawat one way, visa pelajar, kemudian termasuk dengan alat dormitory, kemudian itu kita kawal, pendampingnya ada, kemudian dijemput di airport, udah termasuk hotel 4 hari 3 malam, makan 3 kali, transportnya, sama pengurusan mulai dari registrasi, nyari kos-kosan, nyari apartemen, ngurusin dorm, Alipay, WeChat, ngurusin akun-akun semua itu, ngurusin nomor telepon, bank, sampai kira-kira 3 minggu baru kita tinggal anaknya. mantap. Sebenarnya kalau di total, kalau Koko bilang kan 27,5, iya kan? Ya. 27,5 itu tiket, udah termasuk tiket kan kok? Udah termasuk Ya. tiket. Harga tiket sekarang mahal loh. Lumayan. Ya kan? Terus visa, Ya. terus alat dormitory, berarti sudah lengkap. Anak-anak tinggal masuk aja ya, Betul. nggak usah bawa apa-apa. Oh, bawa baju. Oh. Nggak bawa baju, bugil. Ya pastilah kok. Nggak, maksudnya mereka nggak perlu bawa spray lagi, bantal Nggak usah. lagi. Itu kita udah kasih. Kita ada berapa yang kemarin kita kasih itu? 62 item kalau nggak salah. Pokoknya udah ada sumpit, garpu, sendok, piring, mangkuk, gunting. Sebentar. Kemudian dehumidifier, matras, spray, kemudian apa tuh namanya, comforter, kemudian bantal, sarung bantal, terus ya tisu basah. Kalau disebutin Banyak banget. Travel adaptornya kok? travel adapter enggak. Oh, enggak. Travel adapter enggak, karena biasanya anak udah bawa. Oh, oke. Udah bawa. Kita saran dari Indo gitu. Oke. Terus di sana juga akan dibantu kayak ke banknya juga kok ya. Terus bank bikin dibantu. Alipay-nya. Bikin Alipay-nya. Terus kalau misalkan orang tua ada mau tuker mimpinya juga bisa Kita kok ya. bantu juga, mau lewat kita juga boleh, mau langsung juga boleh, kita ajarin gimana caranya langsung. Tapi beberapa orang tua memang super gaptek, jadi ya udah kita bantu begitu. Oke. Untuk ngurus visa berarti translate-nya juga termasuk semua tuh kok. Udah termasuk semua. Wah, mantap. Ayo, kayaknya cepetan hubungin kita sekarang juga, ya kan? Buat yang mau study ke China, ya kan? Oh, study ke China itu intake-nya bulan September loh. Walaupun bulan September, tapi sudah bisa persiapan dari sekarang. Ya. Karena kalau kalian persiapannya cepat, maka kalian akan dapetin keputusan dari Uninya juga cepat, ya kan? Kalau kalian persiapannya lama, ya kan, nanti hasilnya juga akan lama gitu loh. Nah, kok kenapa sih menurut Koko sekarang banyak banget nih student yang milih mau ke China? Kenapa gitu loh? Ini menarik ini. Jadi gini, kalau kita lihat ya, dulu zaman saya sekolah Australia, 7,5 tahun saya di Australia. Kemudian sempat ke Singapura, banyak anak-anak yang tahun 90-an, 80-an ke Singapura waktu itu. Cuma pada waktu satu, ekonomi beda. Tekanan ekonomi beda dibandingkan sekarang. Kemudian yang kedua, kursnya juga beda. Yang ketiga juga pada waktu itu bahasa Mandarin ya cuman dipakai yang apalagi yang tulisan apa namanya Ciandizi atau apa Hanzi sederhana ya. Itu dipakai di mainland aja dan waktu itu kan mainland masih belum ada apa-apa ya. Iya. Setelah pasca Covid banyak orang bingung nih gue mau kuliah di mana nih. Ya kan?
Karena mereka yang merindukan untuk bisa go global, mereka pasti otomatis mau eh, membuka cakrawala mereka, meluaskan apa namanya jaringan mereka di luar negeri. Yang dimana kalau di Indo itu nggak dapat. Nah, masalahnya selama ini adalah kalau keluar negeri itu identik dengan oh lu mesti punya duit atau lu super pinter. Kalau nggak super punya duit, super pinter. Ya kan? Nah, di Tiongkok itu nggak seperti itu. Kenapa? Karena biaya kuliah di Tiongkok itu bisa jadi lebih murah dari di Indo loh. Anggap aja nih sama-sama harganya sama, di sana dapat Mandarin plus sekolah luar negeri. Ya. Ya kan? Nah, jadi kalau sudah secara ekonomi udah masuk harga di sana, kemudian secara apa namanya geopolitik kita juga bagus sama sana, kemudian secara sejarah kita ada root di sana juga, ya kan? Kemudian dari banyak sisi akhirnya kita lebih memilih ya udah deh, memang pilihan paling apa namanya strategis itu di Tiongkok. Apalagi kalau mereka mau buka dagang. Kita aja sekarang barang di sini berapa sih nggak bukan made in China, kan? Seperti itu. Jadi memang pilihan paling apa ya strategis ya memang ke Tiongkok. Iya sih, Begitu. sangat betul. Betul, Dari betul sisi banget. ekonomis, dari sisi root, dari sisi apapun lah, memang Tiongkok yang paling. Dan yang bisa memenuhi kriteria itu dari A sampai Z memang saat ini Tiongkok. Saat ini Tiongkok. Jurusan apa tuh kok yang lagi favorit? Oh, banyak. Kemarin tuh kan sempat ada dalam tanda kutip hoax ya. Dalam tanda kutip hoax ya. Katanya ada 22.000 jurusan dihapus dari Tiongkok. Lalu jurusan tuh maksimal cuma ada 2.000 sekian, 3.000. Itu kembaliannya dari mana tuh 19.000 jurusan tuh? Ya ada 19.000. Jadi jurusan di dunia ini mentok ya 2.000 sekian, hampir 3.000 lah. Ya kan? Ya, kurang lebihnya ya itu ya. Jadi nggak ada tuh. Nah, kalau kita bicara favoritnya yang mana, ya masih aja. Kita bicara itu mekatronik, ya kan? Automation, data science, cyber security, material science, finance itu masih bisa. Yang lucunya juga international trade buat anak-anak Indo yang terutama Cindo ya. Pada khususnya banyak banget ngambil international trade. Saya juga kadang-kadang bingung ngapain juga ngambil international trade. Tapi ya sudahlah. itu membahas lain. Tapi ya masih kalau daerah engineering itu masih mekatronik, apa namanya mechanical engineering, kemudian masih ada chemical engineering, terus masih ada electrical engineering and automation, kurang lebihnya di situ. Kemudian kalau untuk daerah bisnis dan kawan-kawan masih ada international trade, masih ada finance, dua ini aja sih. Kemudian kalau kita bicara IT itu masih computer science, lucunya apa namanya data science, artificial intelligence, otomatis itu yang luar biasa. Kemudian masih ada beberapa yang ngambil cukup banyak yang ngambil software engineering. Kalau kedokteran MBBS, rata-rata MBBS atau TCM. Yang lagi merebak sekarang lumayan tuh TCM, Traditional Chinese Medicine seperti itu. Jadi mau jurusan apapun, mau kampus manapun di seluruh China, Yayasan Baik bisa bantu urusin ya kok ya. Yes, betul. Oke. Nah, bagi yang baru datang, yang baru join ya kan, jangan lupa ya kan, kalau untuk yang mau study ke China, hubungin Seven Peaks sekarang, karena untuk study ke China sekarang ini Seven Peaks itu partner dengan Yayasan Baik, ahlinya untuk study ke China ya. Dan ini ada pertanyaan nih kok di Instagram nih, ditanya peralatan dom juga dapat ya? Yes. Iya, dapat. Peralatan dom itu termasuk dari salah satu yang murid dapat di pre-departure fee itu, ya kan? Jadi kalau kalian mikir, kok harus bayar ya, agent lain kok nggak bayar ya kan? Sebenarnya bayar, ya kan? Tapi kalian bayar sendiri gitu loh, karena kan pre-departure fee ini sudah termasuk harga tiket, harga hotel 4 hari 3 malam. Jadi waktu datang kalian dicariin dulu, maksudnya dibawa ke domnya dulu ya kan. Kalau domnya suka ya udah, kalau domnya nggak suka dibawa ke tempat kosnya, cari kos. Terus termasuk makan minum juga, termasuk perlengkapan dom. Jadi sebenarnya menurut aku ya kan 27,5 itu sudah bagus banget, dan itu untuk muridnya juga gitu loh. Oke, kok ada nanya lagi nih yang nanya ya kan. Nggak apa-apa nanya-nanya aja banyak ya kan, mumpung ada kok Daniel ya. CSCA kok ya kan, ada yang nanya CSCA itu harus ya kok sekarang ya. CSCA itu kan Chinese Scholastic Competency Assessment ya. Jadi ibaratnya kayak UMPTN lah kalau mau masuk ke Tiongkok.
apakah ada universitas yang tidak menggunakan CSCA? Jawabannya ada. Cuman bukan berarti kemudian mereka gampang masuk. Jadi mesti dibedakan antara dia tidak menggunakan, contoh Shenzhen University itu nggak menggunakan CSCA. Oke. Tapi kita ngirim anak 30 sekian ke sana yang ditolak separuhnya lebih. Loh, kenapa? Karena ya mungkin mereka nggak masuk, dia peringkat 500 dunia, which is quite good gitu. Tapi ya nggak bisa, just cannot make it begitu. Nah, ada juga universitas yang tidak menggunakan CSCA, tapi agak gampang masuknya. Cuman dengan universitas seperti ini, lu jangan harap ranking lah. Jangan harap ranking. Nah, yang paling repot sama orang Indo itu adalah terutama orang-orang yang mau ke Cungkuo ya. Mereka merasa bahwa nilai 9 di rapot itu udah paling tinggi, udah paling pinter. Jadi mereka yakin gue bisa masuk Tsinghua, gue bisa masuk Peita, gue bisa masuk Jiaota, Ceta, atau Futan. It doesn't work that way. Dan kita udah melihat bahwa anak-anak yang skornya 9 itu begitu masuk CSCA langsung gedebuk 2,5% dapatnya, 37,5%, 9%. Jadi 9-nya bukan dari 9 dari 10, tapi 9 dari 100. Begitu. Susah nggak? Saya rasa doable. Asalkan pada waktu sekolah di Indo masih persiapannya matang. Mereka yang ikut CSCA terutama ini kan masih perdana ya. Itu nggak siap. Bukan bodoh. Anak Indo ini pinter-pinter, tapi nggak siap. Kenapa? Ya, beberapa ada yang bilang, gue belajar nggak belajar juga lulus kok. Angka jelek juga diremet kok. Problemnya kan di situ akhirnya. Itu. Jadi persiapannya tuh harus dari kelas 7. Kelas 7? Kelas 7. Kalau mau aman masuk ke Peita, Tsinghua yang 5 dewa itu, atau masuk ke Wuhan Daxue atau Wuda itu, atau Chongdai, Chongqing Daxue, Sichuan Daxue, itu ya harus persiapan dari awal. Lah wong orang Cungkuonya sendiri, orang Tiongkoknya sendiri yang orang bilang itu native-nya sana itu, untuk mereka bisa masuk ke uni-uni ini harus lewat Kaukau. Nah itu banyak tuh seliweran di mana Kaukau setengah mati orang bisa botak gitu. Beberapa sampai bunuh diri gara-gara nggak bisa ngelewatin Kaukau, stres dia. Nah kalau kita mana bisa tahu-tahu nongol gitu, enggak gue 9 gitu, gue mau masuk Tsinghua. Lempar mangga lah. Tapi bisa kan kok, maksudnya kalau mau masuk, bisa Yayasan Baik bisa bantu kan? Kemana aja kita bisa bantu. Mau ke Israel ngambil cyber security kita juga bisa, saya nggak takut sama Iron Dome-nya ya. Oke. Nah, tapi untuk CSCA-nya tadi kok, karena kan CSCA ini lumayan baru kan, baru tahun ini kan, gitu loh. Dari Yayasan Baik ada lesnya nggak untuk CSCA-nya? Ada. Jadi kita memberikan les-lesan online ya. Kenapa online? Kami sangat concern kepada mereka-mereka yang di luar pulau yang tidak memiliki infrastruktur atau akses atau fasilitas seperti di Jakarta, seperti di Surabaya. Surabaya aja yang gede kayak gitu, itu kita setengah mati loh kalau mau nyari offline yang guru native ya, dengan biaya yang terjangkau. Jadi salah satu daripada visi misi Yayasan Baik itu gimana caranya kita bisa bawa Mercy dengan harga aja, kan gitu. Dan ini harus bisa available untuk anak-anak yang di luar pulau sana. Kasihan loh mereka. Ini anak-anak kan nggak bisa milih nih lahir di mana, mamanya gimana, keluarga gimana, kan nggak bisa. Mereka tahu lahir udah besar di situ aja. Kita harus bisa meraih mereka, kita harus bisa menjangkau mereka. Jadi kita cari cara yaitu apa? Pakai online. Online-nya pakai apa? Pakai guru native. Daripada datengin ke sini mahal, pakai online aja. Ya kan? Yang penting gurunya kita latih. Gurunya kita kita pastikan dia ngerti cara tata krama orang Indonesia belajar ini gimana biar dia nggak shock kan. Ya udah gitu aja sih. Oke. Nah, gitu. Sebelumnya nanya dulu nih yang lagi live nih, suara aku sama Ko Daniel kedengeran nggak ya? Soalnya agak jauh kita, takutnya mic-nya nggak kedengeran. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak sih? Kedengeran lah ya? Kedengeran nggak? Aman. Oke, aman. Oke. Lanjut kok. Nah, tadi kan Ko Daniel udah ngomong ada les CSCA, ya kan? Jadi buat kalian yang mau les CSCA, lesnya online, hubungin aja Seven Pix ya. Nanti kita akan bantu kalian untuk les CSCA-nya. Oke? Jadi kan tadi Koko bilang kalau mau masuk kayak ke maksudnya top uni itu harus dari kelas 7. Jadi kalau untuk yang les CSCA ini persiapannya dari kelas berapa kok? Dari kelas 7 kalau mau mateng. Udah bisa ya? Jadi gini,
CSCA itu cuman ada 48 soal. Aha. Dikerjain 60 menit. Kemarin itu yang bikin orang shock adalah kalkulus atau aljabar atau apa nggak boleh pakai kalkulator. Jadi nanti waktu tes CSCA itu ada dikasih kayak papan gitu, kita nyediain papan, kan online. Belakang kanan, belakang kiri, ini ada kamera, kayak kamera kita sekarang ini, cuman kita kembali ke belakang gitu. Depan nggak boleh ada, depan cuma boleh tembok, nggak boleh ada apa-apa. Nah, di belakang sini semua proktornya itu ada semua. Nah, kemarin ada kucing atau langsung kena diskualifikasi. Serius, itu loncatan kucing termahal di dunia itu, sekali loncat 2 juta itu. Hilang, karena dipikir gurunya, lu apa itu? Habis itu langsung dimatiin, didiskualifikasi. Nah, kayaknya besoknya kucingnya hilang sih dari peredaran. Oh, harga tesnya 2 juta itu. Sekali loncat 2 juta, kan 750 remimpi kan. Sekali loncat 750. Oh. Ya, jadi dari 48 soal itu, materinya itu satu atau 2 soal dari kelas 12, 1 atau 2 soal dari kelas 11. Sisanya 46 soal, 44 soal itu dari kelas 7, 8, 9, 10. Wah. Nah, yang menjadi susah adalah karena anak Indo ini biasa pakai kalkulator. Mereka nggak bisa cepat. Karena kenapa? By the time mereka sudah selesai, jawabnya udah lewat 60 menit. Gitu. Atau mereka nggak bisa menjelaskan proses berpikirnya kenapa kok gitu. Karena kita ini kan seringkali kan dikasih tahu apa, tapi nggak ngerti kenapa. Contoh kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kenapa kok 1 tambah 1 kok bisa 2? Itu kita nggak bisa nemu. Banyak orang nggak bisa jawab. Soalnya itu pilihan ganda atau bukan, Kak? Pilihan ganda. Oh, kan tinggal cap-cip-cup. Ya. Ya banyak yang kayak gitu juga. Kalau kayak kita juga waktu dulu sekolah kan, ini udah gelap nih. Ini udah, pokoknya berapa? Di A atau B jawabannya. Oh ya berarti gue pencet, kemungkinan menang gue 50%. Bowat nih. Jangan didengerin ya, jangan ngikutin. Nah, ayo yang baru join ya kan. Ada pertanyaan lagi? Oh ada. Oke, di Instagram ada yang nanya lagi nih. Yang mau nanya lagi, nanya aja ya kan? Kalau mau ambil finance di Nanjing, normal uninya tuh HSK berapa ya? Diulang gimana? Kalau mau ngambil finance di Nanjing University. Di NJU. Kok harus HSK berapa ya? Berarti dalam Mandarin ya berarti ya? Kalau kita bicara dalam Mandarin, jadi gini teman-teman ya, secara de jure-nya, universitas akan menerima kalau Anda HSK 4. Ya. Tetapi inilah banyak orang tertipu. Kenapa? Dalam tanda kutip ya tertipu ya. Karena kenapa? Karena rata-rata yang ngejar pakai Mandarin itu ngejar beasiswanya. Sedangkan kalau kita bicara beasiswa itu hanya akan dilanjutkan apabila Anda bisa mendapatkan IPK atau GPA di atas 3. Beberapa uni mintanya 3,3, ada yang 3,5, tapi rata-rata 3. Let's say 3 lah, oke? Pada waktu HSK 4, kita diajarin misalkan contoh niao chusen matungsi. Oke. Tapi pada waktu di lapangan, gurunya ngomongnya niao chusen matungsi. Karena kenapa? Gurunya satu pakai aksen Beijing, satunya pakai aksen Guangzhou, satunya pakai aksen Yunan. Kita jadi nggak ngerti gitu loh. Kita jadi nggak ngerti. Kenapa? Karena bukan HSK-nya saja yang dihitung, tapi ada HSKK-nya, yaitu pembicaraan, conversation, speaking, listening-nya itu. Itu yang susah. Sehingga kalau kita bicara HSKK-nya rendah, misalkan cuma 60, HSK-nya boleh 5, 260. Tapi kalau HSKK-nya kurang ya sampai di sana, Senma? Karena kenapa? Nggak biasa. Sama dengan Liana kan dari Jakarta, ya kan? Ngerti Jawa-Jawa dikit ngerti kan? Coba begitu sampai dikit, sampai di Jakarta, sampai di Surabaya nih, ngomongnya bukan pakai nggih monggo aja kayak di Yogyakarta gitu, ngomongnya, lapo kun, I'm nih. Langsung gitu. Ya kira-kira itu yang terjadi. Jadi banyak orang kemudian apa? Selalu bilang bisa. Ya, itu biasanya ulahnya mereka yang seringkali misleading hanya gara-gara kepingin dapat komisi lah, kasarnya begitu, atau ngejar target lah. Nah kita nggak mau seperti itu. Kita jelasin, lu kalau di rumah nggak ada keluarga nggak ngomong Mandarin,
HSK lu cuma sekedar 4 atau 5, 210. HSKK lu cuma 50 atau 60. Udah jangan ngimpi lo mau ngambil Mandarin. Setengah mati. Apalagi di Nanjing University. Ya kan? Berarti pakai Mandarin. Nah, ada apa nggak pakai bahasa Inggris? Ada yang pakai kenalan bahasa Inggris. Tapi ntar kan Mandarinnya jelek. Itu masalah dengan urusannya dengan pilihan kita. Ya, anak saya dia di Kongta, Zhejiang University of Technology. Ya, dia IPK 3,7, 3,8 dari 5. Karena Kongta pakai 5, bukan 4. Ada yang 4, ada yang 5, tapi Kongta pakai 5. Nah, anak saya mantan ketua HISC PPIT Hangzhou tahun lalu. Sekarang udah ganti yang cowok tuh, Christian kalau nggak salah namanya siapa gitu. Nah, anyway, anak saya ngambil bahasa Mandarin. Anak saya mengambil bahasa Inggris, dia pakai English Taught Finance, ya kan? Tapi Mandarinnya dia jago, sekarang udah level 6. Udah masuk level 6 dia, tinggal ujian aja. HSKK-nya udah pasti di atas 80. Bisa nggak dia ngomong? Bisa. Nah, masalahnya pada waktu berangkat modal HSK berapa? Modal HSK 4. Itu pun juga 180 berapa, udah kurang dikit lagi nggak lolos. Cuman dia memilih untuk mempraktekkan Mandarinnya dia sehari-hari. Kumpulan dia juga banyak yang bisa ngomong Mandarin. Kemudian dia juga nggak takut untuk berinteraksi dengan guru. Beda sama anak saya nomor 1. Anak saya nomor 1 jago bahasa Inggris, tapi dia introvert. Dia orang ngomong Mandarin, dia ngerti. Tapi dia nggak berani ngomong. Temennya banyak orang Indo. Nggak berani sama orang lokal. Dia nggak maju Mandarin. Oke. Gitu. Kira-kira gitu penjelasan panjang kali lebarnya. Jadi kalau buat yang mau ngambil Chinese Totco itu kan HSK-nya harus minimal 5 ya. Nah, berarti kalau mereka udah ada HSK minimal 5 di sini atau minimal 4 deh, iya kan? Itu mereka udah bisa kan maksudnya untuk ngambil Chinese Tot atau 4-nya bisa. Pokoknya 5 180, 4 250 bisa. Tapi bukan berarti mereka bisa ngikutin. Jadi akhirnya mereka nanti gagal lanjut beasiswa atau di drop out atau mendeokan diri yang rata-rata orang lakukan bukan karena mereka bego, tapi nggak ngerti dosennya ngomong apa. Terjadi banyak itu di SCUT, di beberapa universitas yang lain banyak. jadi mereka harus gimana nih kok? Sampai sana mereka harus kumpulnya dengan orang-orang Chinese juga. Saya sarankan selalu kumpul sama orang Cungko sih ya. Gimana kita bisa belajar kalau nggak gitu? Kan jadi kan kayak contoh ya. Ini sedikit saya dengar lah banyak pepatah Arab mengatakan apabila kita bisa menguasai budaya dan bahasa sebuah kaum, niscaya dia terluput dari tipu muslihat kaum tersebut kan begitu. Jadi artinya anak-anak kita yang di sana ya harus belajar Mandarin sama orang lokal. Siapa tahu satu hari jadi DPR, jadi konglomerat, jadi apa kan enak lu punya. Masa nggak mau sih punya temen? Siapa temen lu tuh yang telepon? Jack Ma. Manggilnya, Jack, gimana Jack? Lu punya kabar ya kan? Bangga dong, punya teman kayak gitu kan. Kita boro-boro memanggil Jack, nomor teleponnya dia nggak tahu. Kita nggak pernah tahu karena China dalam waktu sekian tahun terakhir itu melahirkan banyak sekali orang kaya dan kayanya kaya beneran nih. Kayanya bener-bener kaya. Saya punya teman di Australia itu ya, dia jualan rumah. Ada orang Tiongkok datang, ya kan? Kita kalau beli rumah itu tahu sendiri lah kalau kita orang Indo beli rumah gitu ya. Ini dia datang, wah rumahnya bagus ya, lu jual, yaudah gua ambil 2. Tolong ntar pembatasnya antar rumah ini lu jebol ya. Terus pembayarannya gimana? Ini gua siapin cash, harganya berapa? Gua siap cash pakai koper. Sampai temen gua nanya, ini nggak salah ya, sakit nih orang ini jangan-jangan duitnya palsu. Dan itu terjadi. Nah, mantap sih itu. Kalau ada teman kayak gitu, aduh mantap sih. Enak Kok, sih. kayak kita kan lagi ngomongin soal HSK nih kok ya kan. Berarti tadi jawaban untuk yang anak yang nanya tadi, berarti dia normalnya harus HSK 4 atau 5. Secara de facto-nya, bukan de jure nih ya, de facto, 1, HSK-nya harus 5. Harus 5. Dengan nilai minimal 260. Kalau di bawah 260, ditanda tanya dulu. Ditambah lagi HSKK-nya, kalau mau ideal 80, tapi paling miskin pun 70-75. Di bawah 70, you're not gonna make it. Kemudian lebih preferable kalau orang tuanya di rumah juga ngomong Mandarin. Kalau satu keluarga nggak bisa ngomong Mandarin, cuman ini si anak,
Ya sama aja dia masuk kelas les wo aini ni aiwo, keluar juga bang cireng 2. Nggak jadi juga karena bahasa itu kan the power of kepepet sebetulnya. Betul. Kita dikirim ke Jepang nggak bisa apa-apa, nggak bisa Jepang 5 tahun di Jepang, tapi di ujung desa sana ya keluar bisa bahasa Jepang. Betul, betul banget. Ada yang tanya lagi nih di TikTok kok. Aku nggak ada HSK. Apa bisa study di China? Bisa. Bisa dong. Bisa, karena kalau nggak ada HSK ya ada English Talk ya kan, tapi kamu butuh IELTS atau kalian bisa juga belajar bahasa Mandarin di sana, ya kan Go? Bisa. Di Yayasan Baik juga ada bisa belajar bahasa juga, belajar 6 bulan atau belajar 1 tahun. Ya, sebetulnya ada cara. Ini di luar di luar pembicaraan ya, sedikit out of topic dikit ya. Boleh. Ada cara tanpa CSCA, tanpa HSK, tanpa IELTS. Wah, makin menarik nih. Ayo dong. Tanpa IELTS, tanpa HSK, tanpa CSCA. Dia bisa kuliah di Tiongkok pakai Mandarin Talk. Ada caranya. Gimana tuh kok? Nah, itu nanti harus datang sama Seven Peak dulu. Kita kasih tahu caranya. Ya, hari Sabtu, ya kalau nggak hubungin Seven Pix langsung aja deh, ya kan? Kalau yang mau tahu caranya, hubungin Seven Pix ya kan? Oke? Bisa, itu ada caranya. Cuman ngorbanin waktu 1 tahun, tambahan 1 tahun, jadi bukan 4 tahun, tapi ngorbanin 1 tahun jadi 5 tahun totalnya. Dia langsung dapat S1 dan universitasnya rankingnya cukup bagus. Ada caranya, cuman ya datang dulu ke Seven Peak. Boleh. Gitu. Boleh, Paling nggak boleh. kontak, kita ngobrol online jadi tahu. Oke. Gitu. Kalau dibuka di sini nggak enak juga, bisa panjang kali lebar ntar. Nah, buat yang baru join ya kan, hari ini kita kedatangan tamu dari Yayasan Baik. Ko Daniel Atmaja, founder Yayasan Baik. Nah, untuk studi ke China itu, Seven Peaks kerjasama dengan Yayasan Baik, ya. Jadi kalau kalian atau teman kalian atau saudara atau keluarga teman yang mau studi ke China, panggil untuk join nonton live-nya, ya. Oke. Yang mau nanya, silakan nanya. Oke. Nah, terus kok ada pertanyaan lagi nih. Tanya. Dari TikTok banyak banget deh. Okay. Kak, aku belum kelas 12, belum siap HSK. Apakah bisa? Ya, selesaikan kelas 12 ya dulu ya. Karena gimana kok? Dikit OOT lagi ya, out of topic lagi ya. Ada lagi satu cara. Oke, just to let you know, anak saya kelahiran yang pertama kelahiran 2006, anak saya kelahiran 2006, ya kan? Bulan 4. Kalau kemarin lancar, dia harusnya tahun ini udah lulus. Oke. Anak saya yang kedua itu kelahiran bulan 7 2007. Kalau bahasa kepercayaan orang Cungkua ini Shobabi 2007. Tahun depan udah lulus kuliah. Jadi anak saya sekarang yang tahun ini kan gitu. Itu satu sih. Dan ada banyak yang lain juga. Tapi intinya ambil pelajaran yang sunrise, jangan sunset. Gitu. Next. Udah selesai. Pertanyaan udah. Okay. Nah, terakhir deh kok. Terakhir, apa yang mau Koko sampaikan buat para adik-adik atau para orang tua yang mendengar? Apa yang mau Koko sampaikan maksudnya untuk mereka gitu loh, untuk yang mau studi ke China? Yang pertama, anak kita ini ada yang ikan, ada yang monyet. Dalam tanda kutip ya. Kalau anak kita ikan, jangan lu paksa jadi monyet. Ya, kalau anak kita monyet bisa diajari renang, bukan berarti bisa diadu sama ikan. Karena orang-orang khususnya cindo nih biasanya, ya, pesan buat para si cindo nih. Nggak semua anak lu itu bisa bisnis. Bapaknya jago bisnis, belum tentu anaknya jago bisnis. Ya kan? Bapaknya jago basket, bukan berarti anaknya harus jadi atlet basket. Jangan anaknya itu disuruh menjadi pelampiasan apa yang lu mau. Karena yang bikin anak itu elu, bukan berarti anak lu harus jadi kayak elu. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, lebih baik kamu jadi ikan sebesar 15 cm di kolam 20 cm. Lu jadi predator. Daripada lu jadi ikan 1 meter di lautan luas, lu tetap jadi mangsa. Artinya kita harus bisa jadi yang terbaik di bidang kita, di tempat yang membutuhkan kita. Itu paling penting, ya. Jadi
dalam hal ini jangan kemudian hanya gara-gara kepingin dapat universitas yang top, ya kan? Terus kemudian segala macam diterabas dan akhirnya kemudian jadi malah nggak karu-karuan. Kacau balau. Itu kenapa perencanaan tuh penting. Dan jangan nunggu, ntar aja anak gua habis gini masih kelas 7, kelas 8. Nggak lama cepet. Hilang waktunya. Ya, gitu. Kalau hilang waktunya, hilang kesempatan. Persiapannya jadi nggak mateng. Gitu, ya. Oke, makasih banget kok. Cuma ini ada Udah habis. satu terakhir. Kan tadi kita ngomongin soal jurusan kan kok. Kok bilang maksudnya cari yang sunrise, jangan yang sunset. Kalau DKV kok gimana? Sunset. Sunset. Aman nggak berarti dia? Mendingan ngambil DMT, digital media teknologi atau desain media teknologi. Tapi kan kalau di MT kan math-nya kan harus tinggi kok. Iya. Kalau anaknya maksudnya Pastilah. Gampangnya gini deh, kalau matematikanya nggak tinggi, ya dia nggak bisa ngambil jurusan itu, ngambil aja tourism, business on Chinese, hotel management, itu nggak perlu matematika. Cuman kalau ditanya, bisa nggak ntar dapat kerja? Kita sendiri harus menjawab, what do you have on the table? What do you bring on the table? Apa yang lo bisa taruh di atas meja? Karena kalau kita ngambil jurusan sejuta umat, kan jurusan dibagi 3 lapis. Sejuta umat garis miring generik, kemudian semi spesifik sama spesifik. Nah pertanyaan gue gampang, kalau lu ngambil jurusan sejuta umat, terus lu sekarang masuk nih di depannya Celiana, dia cari kerja nih, gue misalkan cari kerja nih ya, gue Daniel cari kerja sama Celiana di Seven Peak. Jurusan apa? Manajemen, business on Chinese. Gue kenapa harus pilih lu? Karena di belakang lu masih ada 999.999 orang. Why you? My name is Daniel Gates. Langsung masuk. Nomor telepon om lu berapa? My name is Daniel Bezos. Masuk. Karena kenapa? Karena nomor telepon om lu yang dicari. Kasih gitu. Ya nggak? Tapi kalau lu bukan siapa-siapa, cuman Daniel Octavianus Atmaja, bukan siapa-siapa, pasti tanya, gue ngapain hire lu di belakangan? Beda kalau lu jurusannya cyber security. Ya kan? Ya kan? Terus ditanya, kenapa gue harus milih lu? Jadi gini bos, lu nggak usah gaya-gaya. Di sampingnya bos ini yang nyari gue banyak. Kenapa yang ngantri cuma 5, di belakang 4 ini sisanya lebih goblok dari gue. Lu nggak mau gue nggak apa-apa. Tinggal lu kalau mau gue, justru gue mau nanya sama lu, kenapa gue milih perusahaan lu? Emang lu berani berapa? Nah itu oke. Karena cyber security. Tapi kalau matematikanya lemah, gimana ngambil cyber security? Iya, berarti mau jurusan apapun ya kan, Butuhnya maksudnya matematika. butuhnya matematik. Tapi kalau emang misalkan jurusannya kayak tadi di kafe, tapi kalau anaknya emang jago, benar-benar jago, ya kan, ahli, ya kan, maksudnya Ya. ya pasti dicari juga sih kalau aku bilang mah. Kalau jagonya, kalau ahli jago, benar-benar ahli jago, pasti akan dicari. Tapi itu sama aja. Kita sekolah universitas 4 tahun, bukan berarti kita pasti dijamin kaya raya sukses. Karena kalau kita bandingin antara kekayaan secara kuantitatif sama sukses secara kualitatif, ini 2 hal yang berbeda ya. Dan parameternya sangat relatif. Yang bisa saya katakan adalah kita hitungan di atas kertasnya. Makanya saya katakan kalau seseorang pelajar itu bisa against all odds ya, untuk membuktikan bahwa hitungan di atas kertas kita salah, itu kita justru malah happy. Karena berarti lu against all odds, lu berhasil, lu bener-bener petarung. Tapi kita nggak boleh dong judi dengan masa depan lu. Tuh. Ya kan? Kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus hitung di atas kertasnya gimana. Masalah lu nurut atau enggak, itu urusan lu. Gua harapkan lu nggak nurut dan berhasil. Itu aja keinginan kita. Betul sih. Wah, kita sangat terberkati banget adanya kok Daniel, ya kan? Sama-sama kita. Kok satu lagi terakhir, karena ini lumayan penting sih, karena Oke. karena maksudnya banyak pertanyaan, banyak anak-anak siap. yang nanya kayak begini, karena kan untuk jurusan SMK nih kok. Ya, SMK. SMK. Nah, ada yang nanyanya gini, kalau lulusan SMK pariwisata, selain jurusan hospitality and tourism, apakah bisa ambil jurusan global communication management atau human resources management? 1, global communication management itu ada di ZIPS. ZIPS itu bagian daripada, ZIPS itu ada satu kesatuan dan bagian kecil dengan CETA atau Zhejiang University. Kalau lu SMK, lu nggak bisa ke sana. Kedua, uang sekolahnya siapin kira-kira 150 juta setahun.
Ketiga, udah gitu lu harus CSCA, harus ini, harus itu. Ya, itu satu. Kalau lu ngambil global communication management, pastikan lu bisa berkomunikasi. Nah, biasanya lebih di favorable-nya lebih kalau ke anak itu extrovert. Kalau introvert mah ketip-ketip gini mengharapkan yang sono ngerti ya nggak bisa juga kan. Gitu ya. Jadi kalau lulusan SMK bisa nggak kuliah di Cungkuo? Bisa. Bisa langsung S1? Bisa, tapi susah pakai banget. Tapi bisa. Tapi nggak boleh bawel jurusan dan nggak boleh bawel universitas, apalagi ranking. SMK masuk Tsinghua nggak bisa. Udah, titik. Apalagi SMK-nya teknik jaringan, mau masuk ke Tsinghua, mau masuk jurnalisme, nggak bisa. Gitu. Nah, bisa nggak SMK kemudian ngambil sesuai dengan jurusannya dia maunya apa? Bisa saya katakan bisa. Jawabannya satu, lewat jalur diploma. Nah, saya kasih hint lewat jalur diploma. Caranya gimana? Nah, boleh hubungin Seven Peak nanti. Hubungin Seven Peaks. Okay. Nah, kayaknya waktunya sudah selesai kok, ya kan? Makasih Ko Daniel yang sudah mau hadir, ya kan? Makasih banget. Dan seperti yang tadi kita sudah bilang, Ko Daniel akan road trip ke Cirebon, ke Bandung, dan ke Makassar. Untuk waktunya mungkin Dinda bisa kasih tahu, Dinda kapan-kapan aja road tripnya. Waktunya kita road trip ke Bandung sama ke Cirebon. Bandung 17-18 Juli ini ya. Berarti besok dong ya? Besok lusa. Berarti betul. Besok lusa Bandung, besok dan lusa itu Bandung. Kalau Cirebon? Jadi buat kalian yang di Bandung, besok Ko Daniel akan datang ke tempat kalian, ke kota kalian. Jadi yang mau ketemu dengan Ko Daniel Bandung besok dan lusa bisa hubungin ke Instagram Yayasan Baik atau hubungin Seven Peaks. Nanti kita akan hubungkan kalian dengan Ko Danielnya. Kalau nanti di mana namanya menghubungi direct ke Yayasan Baik, tolong kasih tahu kalau saya kemarin taunya dari dari Seven Peak ya. Gitu, karena kita punya kejutan buat kalian. Gimana? Cirebon 2021. Cirebon 2021. Semuanya Juli ya, di bulan Juli, bulan Juli ini loh. Jadi Bandung itu 17-18, Cirebon 20-21, Makassar 24-26. Makassar kalian itu benar-benar hoki banget, bisa Ko Daniel bisa ke kota kalian. Bisa dari Bandung, Cirebon naik pesawat ke Makassar. Nggak lama dicoret dari kakak gue. Nah, kalau untuk yang Makassar, kalian mau nanya-nanya lebih lanjut lagi, bulan Agustus Seven Peaks juga akan datang ke Makassar. Jadi kalian bisa nanya, study ke channel lebih lanjut lagi. Kalau misalkan kalian nggak ketemu dengan Ko Daniel, tapi nggak ketemu pun kan bisa kita buatin WhatsApp group ya. Betul. Oke, makasih semuanya yang sudah nonton, Thank you, sudah teman-teman. hadir. Makasih. Sampai ketemu di China. Sukses ya. Selalu.